Selamat pagi saudara yang terkasih. Jumpa kembali kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita mau membaca, merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh berada kembali di hadirat-Mu, mau membaca merenungkan firman-Mu, dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menolong dan memberkati kami anak-anak-Mu, supaya sepanjang hari ini kami jalani bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami lewat perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada pagi hari ini dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Menjelang Natal ini, kita memulai perenungan pada pagi hari ini soal maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Tema kita, kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini dalam pembicaraannya dengan Nikodemus ketika dia datang bertanya kepada Tuhan Yesus soal kehidupan yang kekal itu, atau soal kehidupan yang benar, atau soal kerajaan Allah. Dan terjadi dialog begitu rupa. Tuhan Yesus memulainya dengan soal lahir baru atau lahir kembali. Barang siapa yang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, dia tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, Nikodemus di dalam dialog ini terus bertanya, dan akhirnya Tuhan Yesus menjelaskannya sedemikian rupa. Pada bagian akhir ini Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangan Anak Manusia ke dalam dunia ini adalah supaya Dia ditinggikan, sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Nah, peristiwa tentang ular tembaga ini ialah bahwa pada waktu itu bangsa Israel ngomel-ngomel kepada Musa dan kepada Tuhan soal makanan mereka, yang mereka bilang makanannya hambar, apalah artinya makanan yang mereka makan itu, dan jauh dari keinginan-keinginan mereka yang biasanya mereka katakan mereka makan enak, makan daging, makan segala hal yang mereka inginkan di Mesir. Mereka membandingkan itu sedemikian rupa. Tapi Tuhan di sini ya akhirnya menyuruh ular-ular terdung untuk menggigit mereka, dan mereka banyak orang mati di padang gurun. Kenapa? Dosa dan salah mereka sendiri. Nah, pada bagian ini Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada Nikodemus bahwa Anak Manusia juga datang untuk hal yang demikian, sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Dan siapa yang memandang pada ular tembaga itu, ketika dia digigit ular, dia pandang ke ular tembaga itu, dia tetap hidup. Artinya racun dari ular tedung itu tidak mematikan bagi orang itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, demikian Tuhan Yesus katakan,
Anak Manusia juga akan ditinggikan. Dan siapa yang memandang kepadanya, yang menyerahkan hidup kepadanya, yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan atau dia mengalami keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita lihat bahwa Allah merencanakannya sedemikian rupa. Kedatangan Kristus, kelahiran Kristus ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia dikatakan, tetapi Dia datang untuk menjadi pengganti kita, umat manusia yang harus mati. Tetapi Kristuslah yang mati di atas kayu salib menggantikan kita umat berdosa. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, inilah yang diupayakan oleh Allah bagi keselamatan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Namun, bukan berarti karena Allah di dalam Kristus sudah mati untuk dunia, jadi siapa saja, semua orang selamat masuk surga. Tidak. Yang selamat ialah mereka yang percaya, yang mau memandang dan mau menyerahkan hidup kepada Kristus. Karena itu respon kita di sini penting sekali. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Untuk menyelamatkan. Dengan cara apa? Dengan cara Dia disalibkan ganti kita. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi yang percaya tidak akan dihukum. Mengapa? Karena mereka yang percaya atau kita yang percaya telah menerima penggantian oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus di sini. Walaupun pada waktu itu Tuhan Yesus belum ke salib, baru bincang dengan Nikodemus. Tapi Tuhan Yesus jelaskan ini, bahwa engkau kalau tidak dilahirkan kembali untuk percaya dan menerima kebenaran Allah, engkau tidak selamat. Siapa yang tidak percaya tetap ada di bawah hukuman. Mengapa? Karena memang semua orang yang adalah keturunan Adam dan Hawa sudah di bawah hukuman. Jadi hidup yang diberikan oleh Tuhan sementara kita di dunia adalah kesempatan berubah dan mau percaya kepada Tuhan. Kalau tidak selamat dan memang sudah berada di bawah hukuman. Jadi manusia itu dipindahkan dari bawah hukuman ke dalam keselamatan itu hanya dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Inilah yang menolong dan yang menjadi berkat bagi kita semua umat manusia karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Kita harus berespon, percaya dan menerima apa yang Tuhan Allah kerjakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yang kedua ialah, kalau kita percaya, kita juga harus hidup benar dalam terang kebenaran Allah. Itulah sebabnya dikatakan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Harus ada perubahan untuk tidak menyukai kegelapan, tidak menyukai hal-hal jahat. Harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti sama dengan tidak percaya. Untuk apa seorang mengaku percaya tapi tidak mau menjalani perubahan di dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus? Karena itu di sini dikatakan bahwa barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, proses selanjutnya ialah berpegang teguh pada kebenaran. Hidup dalam terang firman Allah. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Supaya kita hidup
di dalam dunia ini kita mengikuti Dia, mentaati Dia, itulah yang membawa kita terus kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam menyongsong Natal ini, marilah kita bersama-sama melihat kembali kehidupan kita selama 1 tahun ini. Kalau ada hal yang bertentangan dengan kebenaran Allah, baiklah kita juga membersihkan diri, ya, mengingat dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan, ada banyak kekurangan, banyak kelemahan, supaya saya bisa hidup dalam terang-Mu. Bimbinglah saya, tuntunlah saya, Allah Roh Kudus tolonglah saya, supaya hidup saya bisa menjadi terang bagi sekeliling, bagi orang-orang di sekitar saya, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, di mana saja kita berada. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berespon untuk hidup di dalam terang kebenaran, sehingga nama Tuhan kita dipermuliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, supaya kami menjalani hidup kami dalam iman percaya sungguh kepada Engkau, karena Engkau telah mati di kayu salib menggantikan kami, dan Engkau menerima kami apa adanya. Yang penting bagi kami ialah respon kami ya Tuhan. Kami telah berespon mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi seringkali kami masih belum hidup sepenuhnya dalam kebenaran Allah, dalam terang firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk lagi boleh terus belajar mengikuti Engkau dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami Yesus Kristus dipermuliakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah kami Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini jumpa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.